Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina hewake amanu kang iman sapa ladina idza kuntum alikani ngarepake sapa sira aratum tegese ngarep al-qiyamah ing ngadeg jumeneng ila sholati marang salat wa antum khali uta sira iku muhdisuna berapa wong hadas faksilu moko basu sira wujuhakum ing wajah sira wa idiakum lan berapa tangan sira ilal marofiki saing berapa sikut sertane berapa sikut aimaha tegese sertane berapa sikut kama kaya barang bayan jelas opo as-sunnatu sunnah hadis maksudnya. Wamsahu langun sapa-sapa sira biru usikum kan pira-pira sira-sira maksudnya rambut sira. Albau taiba iku isoki pada isok nemake ai al soku tegese ai al siku tegese nemono sira al masha ing usabia kelawan ruus klan rambut ya. Min gari salati main saking tanpa ngilekno banyu wahuwa utawi almasu iku ismu jinsin isim jenis fayakfi mongko apa akoloma luwih gedhe barang ya juga beneri apa masu alaima wahuwa utawi akol ma iku masku ba'di sarotin ngusap sebagian rambut walailan iku ing antara akoloma As-Syafi'i utai Imam Syafi'i. Maksudnya di sini kalau kita mau sholat, ini kan wudhu ya, arotum ya, ila sholat. Utamanya ya yang jelas ya kalau tidak punya wudhu ya. Kalau sudah punya wudhu, ya wudhu lagi tidak apa-apa. Tapi di sini kan faksilu, fil amar perintah ya, basuh siro. Maksudnya di sini kan dicari muhdisun ya orang yang dalam keadaan tidak punya wudhu alias berhadas kecil. Kalau sudah punya wudhu ya terserah, wudhu lagi boleh, tidak ya enggak apa-apa ya. Pokoknya syaratnya kan sudah punya wudhu. Tapi di sini disebutkan taksilu wajib ya. Wajib itu kalau belum punya. Kalau sudah punya ya terserah ya gitu ya. Kemudian waidiakum lal marofiki. Tangan sampai sikut. Kalau dilihat dari katanya ila, itu kan sikut bisa kena, bisa tidak, bahkan ya tidak kena. Tapi ini kan ditunjang oleh hadis, sikut harus kena ya. Dan keduanya dibasuh ya, disiram gitu ya. Dan di sini sampai sikut, maka mayoritas ulama mengatakan ya sunnahnya itu dari jari-jari sampai siku. Padahal kalau mungkin wudhu di kamar mandi pakai air yang banyak itu mungkin itu air dimasukkan, tangan dimasukkan di air ya dari jari-jari sampai siku ya mengalir gitu. Tapi kalau mungkin pakai keran itu yang mudah ya dari siku supaya airnya ke bawah kan lebih mudah di jari-jari ya. Tapi enggak tahu ini mungkin makanya yang enggak tahu mungkin alasannya apa. Alasannya kan dari Al-Quran ini ya sampai siku. Makanya kalau dari tabel di Al-Quran ya memang jari-jari dulu baru siku ya. Tapi kalau di realita yang gampang airnya jatuh ya dari siku ke jari-jari ini kalau pakai keran ya. Dan sekarang kan rata-rata ya mayoritas pakai keran ya. Ada yang tidak pakai keran ya ada ya. Wamsahu biru usikum. Dan berikutnya kepala diusap. Ini diusap ya. Kalau kena air misalkan wudhu tanpa diusap tidak boleh, harusnya diusap ya. Walaupun digerojok air tetap harus diusap. Usapnya bisa pakai jari-jari, bisa pakai lainnya, pokoknya statusnya diusap ya. Dan diusap ini juga beda-beda menurut pendapat ya. Kalau Imam Syafi'i ya pokoknya diusap,
Ya banyak sedikit ya tidak masalah ya. Kalau Imam Hanafi katanya seperempat, ya seperempat ya sulit ya menentukan. Kalau Imam Malik dengan Imam Ahmad seluruh kepala diusap semua yang ada rambut di kepala itu ya kalau secara umum biasanya kita ya yang Imam Syafi'i ya sebagian pokoknya diusap ya. Jangan sampai tidak diusap. Kalau tidak diusap diberi air saja, tidak diusap tidak boleh, syaratnya harus diusap. Warjulakum lan pira-pira sikil sira binaskan nasa atwana atap ala adiyakum. Wabil jalan diwajar al jiwari yang tetanggan ila ka'bain maring sertane polok loro aima tersen polok kama barang bahan jelasno ingma bayar naun jelasno ingma apa sunatun bahuma utai ka'bain yukadomani bang loro na anna itani kang dososo berdosa karone fi kuliri jendan sikil indah ma saki sampai ros-rosane kentol wal qadamilan telamaan. Kaki ya, kaki sampai mata kaki. Tapi perlu diketahui ya, di sini dibaca nasab, ada yang dibaca jer ya, arjulakum, ada yang dibaca arjulikum. Nah kalau arjulakum ini dihubungkan dengan apa namanya husel, dihubungkan dengan membasuh. Tapi kalau arjulikum dihubungkan dengan mengusap. Makanya ini juga beda pendapat ya. Ada yang kaki itu harus dibasuh, ada yang mengatakan boleh diusap. Dan itu penjelasannya panjang. Oh, kalau diusap bagaimana? Ada yang kalau orang di Mekah dulu pakai seperti ini ya, seperti apa namanya slop itu ya, itu diusap pakai air tapi agak tebal, mengusapnya tidak seperti mengusap di kepala ya makanya kalau tidak ada penjelasan secara jelas dan qot'i yang tidak bisa dibantah ya itu biasa ya, memang ada beda pendapat. Tapi kita sebagai orang Islam ya jangan talfek itu mengikuti hukum seenaknya sendiri ya, jangan ya, kita harus konsisten kecuali dalam keadaan tertentu ya, tidak bisa kalau tidak beda mengikuti yang lain ya baru, selama kita bisa. Karena hukum itu si A ini mengatakan ini mungkin agak ringan, tapi di lain hukum agak berat. Jadi tidak ada yang ringan semua ya. Siksak seperti siksak, ada yang berat, ada ringan dan sebagainya. Ya bagaimana ya jenenge namanya orang istihad kan hasilnya kan beda-beda ya. Jadi kesimpulan di hukum itu sampai di apa namanya di mata kaki seperti yang dijelaskan di hadis. Wal faslu misa baina aidi yang atas tangan wal aidi pro tangan wal ajlum pro sikil al maksulatikan dan wasu birrosi kelawan sirah al maksulikan dan wasu birrosi kelawan sirah al maksulikan dan usap iku yubida pada wujubat tarti wujubita itu fitoharoti hadil ada in dalam nyuceni ikilah biro-biro anggota walailan iku yang atase tartib iku mang wujubat tadi asab-asab. Tadi ini juga begitu ya, karena di Al-Quran ini kan setelah wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Lah kalau di antara apa namanya wajah dengan tangan ini ya memang harus urut itu, tapi untuk yang di kepala, rambut dengan kaki ini juga beda. Ada yang mengatakan harus urut seperti itu, wajib ya. Tadi setelah wajah, tangan, rambut, kaki. Ada yang antara rambut dengan kaki itu tidak wajib urut, bisa diubah. Dalam arti kaki dulu, kemudian rambut. Ya karena di sini itu tadi ya, karena adanya karena
julakum itu kan tidak ada fiilnya di depan, hanya warjulakum saja. Makanya dari situ disimpulkan bisa mengikuti yang depan basuh, bisa yang belakang mengusap gitu tadi ya. Tapi kalau saya katakan kita tidak boleh mengikuti hukum yang seenaknya sendiri, makanya ya harus konsisten. Kalau hukum ini ikut ini ya terus tidak boleh berpindah-pindah atau seenaknya sendiri. Wa yukhatu min sunat saking dal sunah apa wujubun niat fi intatarang. Dan menurut Imam Syafi'i juga mengharuskan niat ya di wudu itu. Kagore kalau liyane wudu minat ibadahnya berapa hebat. Niat juga harus, jadi harus niatnya ya. Nah, ini kan di yang lain kan juga beda ya. Ini kalau di Imam Syafi'i harus tertib. Kalau di Imam Malik malah mualat. Maksudnya kalau tertib kan urut. Dia 1, 2, 3, 4 urut. Walaupun tidak mualat, maksudnya agak lama sedikit gitu kan. Kalau di Imam Malik harus mualat. Arti lama ya tidak sah, diulangi lagi ya. Ya beda-beda ya. Wa ing kuntum lamun ana sapa sira iku junuban junub fatharu maka adu sapa fakta semaka adu sapa sira. Ini tadi kan menjelaskan tentang sesuci ya. Yang pertama tadi tentang membersihkan dari hadas kecil ya, menghilangkan hadas kecil. Yang berikutnya adalah hadas besar. Wa ing kuntum lamun ana sapa iku mardo loro. Propor wong loro mardo klan loro ya dulu kang ngelarake maksudnya bahayani emal opal mau. Kalau orang junub atau orang sakit yang tidak boleh menyentuh air misalkan gitu ya, au ala spontane ulungan musafir tegesi brong ulunga au jaa teko sapa akhatun wajib mengesain sira minal ghaiti saking jambak atas de hadas. Maksudnya di sini orang yang keluar dari jamban, maksudnya dari WC itu ya menjalankan hajat ya, bukan hanya di situ diam kemudian keluar. Memang di Al-Qur'an disebutkan orang yang datang dari WC. Tapi maksudnya ya menjalankan hajat, bukan ke tempat itu tidak menjalankan hajat. Kalau tidak menjalankan hajat ya tidak harus mandi, tidak harus membersihkan kan gitu ya. Awalama tum tahun jebak sapa sira An-Nisa yang Ramadan sabakal di apa mislu sepat lama tu fi ayat Nisa dan ayat Nisa. Jadi junub atau mungkin di sini sakit, musafir atau dari WC ya. Atas kata sebesar maupun atas kecil kan gitu ya. Falanta jimo kaunam sapa sira main bata tolap golek mak bata mau tamu sapa sira. Iki situ tegese nyaca sapa sira. Bata yang mau nyaca sapa sira iki situ dengan nyaca sapa sira so idan lebu thayyiban kang suci. Turaban tegese lebu thayyiban kang suci. Jadi ini kan ganti ya, kalau tidak ada air ganti lebu. Tapi kalau realita yang realita hidup yang ada kita sekarang ini di sini sepertinya ya kalau orang normal tidak sakit dalam hal kena air, masalah kena air ya sepertinya mudah ya di sini air ya makanya jarang orang saya mungkin barangkali kalau suatu saat naik pesawat gitu ya yang melampaui waktu itu baru mungkin bisa itu ya tayamum gitu. Hormat waktu, nanti hormat waktu itu kan macam-macam. Kalau menurut Imam Syafi'i ya dilakukan dengan sholat hormat waktu kemudian dikodok. Kalau menurut imam yang lain tidak usah hormat waktu, langsung kodok saja ya karena ya tadi ya hukum kan selama tidak ada yang 100% fix ya rentan untuk beda. Famsaku moko ngusabu wujukum kalam pira wajah bi aidiakum lan pratangaja ma'al mirfaqan stansik. Tadi kalau ditayamkan mengusap 2 kali ya dari wajah dan tangan. Ini juga begitu. 2 kali itu ada yang kedua-duanya wajib, ada yang mengatakan yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Minus saking turab, saking soidan tadi. Bidar paling karong pukulan wal bau tapa ikulisaki nemokake. Wabain neran apa sunat-sunat anal muradak saat yang kandekoro iku istiabul utwa ini ngeratakake anggota loro bil maskal musab.
Jadi diratani ya, dua anggota tadi diratani baik wajah maupun tangan. Ma yuridu orang yang sapa Allah Gusti lihat jala yen to ndadekake. Alaik manasira min kharajin ing rupek. Doiken siksa bima furdakan dan fatu oma alaik manasira min wudu wal ail gusri utawa adus aitami datang. Jadi aturan ini sebenarnya Allah tidak mempersulit kita. Kok ujuk-ujuk disuruh wudu akan sholat, disuruh mandi kalau kita punya hadas besar kan gitu ya. Bukan gitu ya. Al-tayammum walaiki tapi ngarep sapa Allah itu tahira kum. Itu tahira kentrapun nyuci Allah sira mila akdas bila khatas wadurna bila wadur. Jadi harapan mengapa kok langsung disuruh wudu, disuruh mandi kalau kita hadas besar, hadas kecil? Ya. Kalau tidak ada air ya pakai tayamum. Harapannya kita supaya mensucikan. Lah di sini ditafsir suci dari hadas juga suci dari dosa. Harapannya itu kan semakin sering wudu, kalau batal wudu ya dosanya akan hilang kan gitu. Itu harapannya supaya manusia ini hidupnya dalam keadaan suci ya, suci dari dosa, suci dari hadas. Walitu menempuhan sebab Allah nikmatau ing nikmati alaik mansur bil Islam bi bayan syari tingkah merta perwa syariat agama lalakum sebab ikut taskuruna syukur nikmahu nikmat. Ya di sini maksudnya supaya nikmat Allah ini benar-benar kita terima berupa Islam yang di situ antara lain ada syariat aturan yang di dalam kita disuruh wudu, disuruh mandi besar kalau dalam keadaan hadas dan melakukan hal yang disuruh agama yang harus wudu, yang harus mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi tidak boleh misalkan sholat atau mungkin tawaf kan gitu ya, itu harus bebas dari hadas kan gitu. Waktu lan iling sapa sira nikmat Allah ing oleh paring nikmat sapa Allah. Oh nikmat Allah ing paring nikmat sapa Allah. Alaikum sira bilisang Islam wa misaqaulan janji ini Allah atau janji Allah alladzi wasaqakum kang janji Allah ing sira bi kan wasak misak kan janji adakum teken janji Allah ing sira alaihi ing asaladi utahe misak. Ini berikutnya Allah memberikan janji. Maksudnya janji itu setelah masuk Islam kita ini ikrar ya dengan syahadat ya ada hal yang konsekuensi ya syariat tadi ada kewajiban yang harus dijalankan, ada larangan yang harus ditinggalkan ya. Tidak ikut aling utas sapa Nabi man tapi kina bayawu arikane bayat sira ing Nabi samina ngrungu ingsun wa ta'na taat ingsun fi kulli man barang tamur kampatan jeneng bi kan ma matan hal nyekan jenengan mimma saya nuhi bukan seneng ingsun wanak rohu lan sengit ingsun. Ini kan macam-macam ya penafsirannya. Ada yang dalam arti ada sahabat yang berjanji ya kepada Rasulullah, sahabat Ansor janji akan membela. Oh pokoknya membela sekuatnya, biarpun nyawa jadi taruhannya, itu ya. Ada yang dijelaskan tentang Rasul akan menjalankan umroh kemudian dihadang oleh orang kafir ya di tengah jalan itu kemudian tidak jadi ya, kemudian mengutus Sayyidina Utsman dan dikabarkan oleh iblis setan kalau Sayyidina Utsman dibunuh, maka itu juga berjanji baiat sahabat pokoknya mati atau masuk Mekah kan gitu. Ada yang hubungannya bukan itu. Ini janji ini yang dikatakan Allah
kepada roh-roh manusia sebelum adanya manusia dulu. Ya semuanya ya benar-benar saja ya, karena pokoknya intinya itu kan setelah apa yang kita ikrarkan baca syahadat itu ya konsekuensinya itu harus dijalankan, itu maksudnya dari janjinya ini, jadi takwa intisalu amamirihi watinabu. Nah, jadi menjalankan semua perintah dan menjalankan semua dan meninggalkan semua larangannya. Walaupun itu suka, ya suka. Ada yang menjalankan perintah itu, ya rata-rata menjalankan perintah kan tidak suka ya. Apalagi kalau zakat, ya suka perang. Tapi pas perang menang, dapat ghanimah, ya suka. Namanya manusia kan begitu. Pokoknya, ya jangan diperintah, ya ada yang suka, ada yang suka ya. Watakul masjid Allah kucap fimisaki endan jani Allah antangkidu yang kau rusak sapa sira ing misak inna satu iku alimun, dan bila disuturkan piro-piro isine ati, maksud jero ati ya, bima kelan barang fi sudur fil qulubin dan pira-pira ati wa ghairu wa bi ghairi ka maka utawi ngawuri kelawan liyane fi qulub kaulah. Ya kalau di luar hati kan lebih jelas. Tapi sebenarnya Allah itu ya sama saja ya, kan ada. Kalau manusia melihat yang kecil sulit, itu manusia karena terbatas lah. Allah kan tidak ada terbatas, semua sama saja ya. Ini cuma di sini disebutkan di tafsiri jerone ati ero apa maneh jabone kan gitu. Itu menurut akal manusia, tapi di Allah ya padha ae, sama saja, tidak ada bedanya kan. Ini tadi di sini beda-beda ya, di baiat tadi ada yang dengan Nabi, ada yang langsung dengan Allah. Mengapa kok dengan Nabi? Ya intinya walaupun dengan Nabi ya di sini kan disandarkan kepada Allah. Intinya ya dengan Allah, karena apa? Ya Nabi kan disuruh Allah untuk tabligh kepada manusia kan gitu. Jadi tidak serta-merta dari keinginan Nabi ya. Itu secara ada langsung juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ladina wong ngakamen kaya mas kuno ana saiko wainan jemening sapa sira ka iman temeni lillahi maring Gusti Allah biku kang hake Allah. Suada atur karo kang ngesan bil kita kan ati bil ati pada manak maca nganti nglemake temen ing sira ya melanak melawan sira apa sanaan kaumin budu kaumin bendune kaum al-kufar ala anta dilu ing atase yen to ora disewatana lumangka merkule sapa sira miun sang li adawatim krana sifat permusuhan ni kaum idilu adilo sapa sira bil aduwi indam satu wal walilan kekasih wa huwa utai adu ala adu iku akrabul itu luwi parek litam takwa wa taqwalan wadiya subhanahu wa ta'ala inna sa'atun muslim iku khabirun dan kang bima kontak malun kang ngamal sapa sira fa jazikum mongko mal sapa jenisa kan. Nah ini kan berikutnya ini kita harus ya tadi ya apa yang diperintahkan Allah harus kita ikuti ya. Kunu qawamina ilahi ya, tadi semuanya ya yang ada di syariat itu harus kita jalankan. Kemudian syuhada bil qisti ini hubungan hablum minan nas. Ini kalau kita bersaksi ya harus ya sebenarnya walaupun untuk dirinya sendiri. Jangan kalau kita bersaksi kepada orang lain yang tidak cocok, kita malah ya kita rendahkan orang lain itu. Kalau dirinya sendiri kita perbaiki. Bahkan di era sekarang ini kan kadang-kadang malah orang lain tidak salah, di framing salah. Itu kan ya memang di eranya model yang sulit mencari kebenaran dan kesalahan yang sesungguhnya ya. Ya tidak tahu ya, karena berseliweran berita, berseliweran informasi yang benar kadang-kadang juga dikatakan salah, dan yang salah kadang-kadang juga dikatakan benar.
Lah celakanya orang yang tidak tahu kadang-kadang juga ikut saja kan gitu. Ini yang lebih parah. Maka siapa yang mengetahui ya tidak tahu ya. Kadang-kadang orang yang dicontoh saja tokoh agama ya kadang-kadang perilakunya tidak sesuai dengan yang ada di agamanya kan ya sulit gitu ya orang-orang awam ini. Lah mengikuti agama kan harusnya ada contoh seperti sahabat itu kalau ditunjukkan Al-Quran ya contohnya Rasulullah. Lah kalau Rasulullah gak cocok kan ya bingung. Makanya ya harusnya ya karena sama-sama manusianya, tokoh juga manusia biasa, orang awam juga manusia. Bedanya kalau tokoh ngerti, kalau awam biasanya tidak ngerti. Ya yang ngerti tidak menjalankan, apalagi yang tidak ngerti. Seandainya yang tidak ngerti menjalankan kadang-kadang malah keliru ya. Gitu. Ini di sini disebutkan harus adil. Ini kan ada cerita ya. Ada cerita ini apa namanya? Kita harus adil. Ini setelah Rasulullah menguasai Mekah ya. Itu kan oleh Allah orang-orang kafir itu ya harus berbuat adil. Jangan dulu orang-orang kafir itu nyegah kamu tidak boleh masuk Masjidil Haram setelah kamu menang berkuasa seenak tidak boleh. Jadi kamu harus adil baik mantan musuhmu maupun kekasihmu. Lah ini yang sing iwu ya, sing angel, apalagi di era yang ruwet ini ya. Ruwet dalam arti mencari kebenaran. Kalau di era masalah harta benda ya semakin melimpah ya. Kalau di masalah kebenaran kan semakin sulit untuk mencari yang sebenar-benarnya itu ya. Dan kita apa ya dengan berbuat itu tadi kan Allah mengetahui ya, mengetahui kita ini perbuatan kita ini benar apa tidak gitu. Dan kalau itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanjan sapa Allah alladzina wa ka'aman ka'iman. Sapa la wa amil amal sapa alladzina asolikat masalah wa dan kan janji khatan apa? Laum ikum adina wa fil untuk ganjaran fajr lan kan adimun kang agung. Wa utai ajrun adim kecenah. Allah memberikan janji orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang jelas yang ikhlas ya. Ya diberikan ampunan, diberikan pahala yang besar. Di sini ditafsiri surga. Kalau itu berarti kan hubungannya dengan setelah meninggal dunia kan gitu ya. Waladin lamake waladana kabun wakata ulang gorang salat biatin kan ulaika ikulan aladina iku ashabul jahim prawong kan menghai neraka yang jelas ya. Ya aladina wong ke amanukan iman sapala ukurilan imatong alaikum idhama arek nya sapa kom Quraisy hum utai kaum Quraisy ayat sutu dawaake kaum ya mudunda ila kumasira aidia mentawani ing tangane aladina angane kaum liyatiku mateni ngelempe sapa kaum dikonservaka fongkot nyegah sapa Allah aidia tentang anggun sing wa asoma kula ngersa sapa Allah Isra mimas aradu kang ngarepake sapa bingung sapa takut Allah Gusti Allah lang azaz Gusti Allah faliyata kemoko tako sapa mun. Jadi gini, ini juga apa namanya pernah terjadi di zaman Rasulullah ya. Itu setelah Abu Thalib meninggal dunia, itu kan orang-orang kafir wis sepakat dari berbagai kelompok ingin membunuh Rasulullah. Tetapi Allah memberikan ya kenikmatan dalam arti disuruh baca surat Yasin dalam Al-Quran, kemudian dan mengambil tanah sejengkal, macam sahur-sahurna gitu ya. Ternyata tidak melihat. Nah ini kan memberikan kenikmatan Rasulullah diberikan keselamatan. Maka itu apa namanya berupa nikmat Allah yang diterima oleh Rasulullah. Kalam wabillahi taufiq hidayah.
waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.